salam sejahtera buat kita semua. Super excited kami dari worship team. Tada! Siap untuk melayani dan berdoa bareng saudara. Kalau ini kali pertama kalian nonton, welcome. Kalian bisa klik live prayer di bagian bawah ini. Banyak host kita, team leaderships dan pastors kita rindu berdoa bareng kalian. Yuk, kita siapin hati, pikiran dan perasaan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau naikkan setinggi-tingginya persembahan, penyembahan, pujian terbaik bagi nama Yesus. We
berkata, waktu kami berjalan di padang gurun Engkau ada, waktu kami berjalan di lembah kekelaman Engkau ada, bahkan di musim-musim terbaik di hidup kami Engkau ada. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Bahkan waktu gak ada jalan, Engkau Allah yang buka jalan. Waktu kelihatannya sesuatu sedang tidak bekerja, Engkau Allah yang sedang mendatangkan kebaikan, bekerja di balik layar bagi kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. You are here, working in our midst. Worship you, worship His name. I worship you. You're working in this place. Yes, Lord, working in this place. I worship you. I worship. You are here. You are here. You are here, working in our midst. We worship.
ketika kami nggak lihat, kami tahu tangan Tuhan bekerja. Bahkan ketika kami nggak rasa, kami tahu tangan Tuhan bekerja. Engkau sedang bekerja Tuhan hari ini, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami klaim, kami terima janji-Mu yang mendatangkan keselamatan dan kebaikan untuk hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang punya pertalian darah dengan kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, Engkau real, Engkau nyata dalam hidup kami, and this is who You are. Engkau waymaker, Engkau Allah yang buat jalan saat gak ada jalan, saat semua jalan tertutup. Engkau Allah yang menepati janji, Engkau terang di dalam setiap kegelapan. Thank You Jesus. Thank You Lord. We praise Your name God. Dan hari ini kalau kami mau dengar firman Tuhan, Bapa di dalam surga, kami berkati pastor kami yang akan sampaikan firman Tuhan. Roh Allah tinggal hidup dalam dia. Semua yang dia katakan mencerminkan Kristus, datangnya dari Kristus. Engkau buat dia semakin kecil, dan salib Bapa semakin besar, dan salib Kristus semakin besar, sehingga orang gak lihat dia lagi, tapi orang lihat Kristus. Kami berdoa Tuhan buat kami yang mendengarkan, siapkan tanah hati kami jadi tanah hati terbaik. Ketika benih firman ditabur, kami berbuat 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Allah, Engkau temukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan yang siap dengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita hari ini, hari Minggu ini, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Welcome home church, welcome home. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah online hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar dari Yusuf dalam seri khotbah kita Grave to Grace. Ketika seorang yang biasa-biasa bertemu dengan Tuhan yang luar biasa, mengalami Tuhan yang luar biasa, maka yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang tersebut. From ordinary to extraordinary. Apakah saudara sedang mengalami kekecewaan belakangan ini, hari-hari ini? Saudara kecewa dengan orang lain, saudara kecewa dengan orang tua saudara kecewa dengan situasi kondisi yang ada, saudara kecewa dengan kuliah, pekerjaan saudara, atau bahkan saudara kecewa dengan hidup, atau bahkan Tuhan dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara nggak mengalami kekecewaan, tapi cepat atau lambat kekecewaan bisa sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ketika harapan yang tidak terpenuhi, ketika kegagalan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi kecewa. Dan kekecewaan yang mendalam bisa membuat kita mengalami atau merusak hubungan kita dengan orang lain, dengan Tuhan, mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Tapi apakah kita bisa mengubah kekecewaan menjadi berkat? Can we turn disappointment into blessing? Well, hari ini kita akan belajar dari Musa. Musa punya banyak sekali alasan dalam hidupnya untuk dia menjadi kecewa, untuk dia menjadi pahit hati. Tetapi dia memilih untuk percaya, untuk berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jika Musa bisa mengubah kekecewaan menjadi berkat, turn disappointment into blessing, saudara dan saya juga pasti bisa. Oleh karena itu, khotbah hari ini saya beri judul Turn your disappointment into blessing. Turn your disappointment into blessing. Amen. Di kisah Musa, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Musa sebagai somebody. Di sana Musa sebagai seorang pangeran Mesir. Yang kedua, Musa sebagai nobody, bukan siapa-siapa, sebagai gembala. Yang ketiga, Musa sebagai extraordinary man, di mana Tuhan pakai dia luar biasa. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di bagian yang pertama, Musa sebagai somebody. Saudara bisa melihat di Keluaran 1-2. Di sana fokusnya adalah bagaimana Musa dilatih, dididik sebagai seorang pangeran, dilatih sebagai seorang yang terpelajar. Musa punya confidence, punya kepercayaan diri. Musa juga seorang yang masih
perlu belajar mengendalikan diri karena dia reaktif, impulsif. Dia berada di istana pada waktu itu, dan pada masa itu adalah sejak dia lahir sampai dia umur 40 tahun. Di bagian kedua, Musa sebagai nobody. Saudara bisa melihat di Keluaran 2 Keluaran 2 sampai 4. Di sana fokusnya adalah Musa mengalami namanya isolate, kesendirian, ketidakjelasan arah hidup. Dan di sana Musa juga merefleksikan dirinya. Musa berada di padang gurun Midian pada waktu itu. Kira-kira dalam rentang umur 40 sampai 80 tahun. Yang ketiga, Musa sebagai Mr. Extraordinary. Di bagian ini saudara bisa melihat di Keluaran 5 sampai Keluaran Ulangan 34. Saudara bisa melihat cukup panjang kisah Musa di situ, di mana Tuhan pakai dia luar biasa memimpin bangsa Israel. Fokus di sini adalah bagaimana Musa percaya, bagaimana Musa taat, bagaimana Musa berserah, bagaimana Musa mengendalikan semua kekecewaan-kekecewaan yang terjadi dan mengarahkan matanya kepada Tuhan. Tempatnya dalam perjalanan Musa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Kira-kira di rentang umur 80 sampai 120 tahun pada waktu itu. Mari kita lihat di bagian yang pertama, Musa sebagai somebody, sebagai orang penting, seorang pangeran Mesir. Kita lihat dulu kisah Musa waktu dia lahir. Di Keluaran 1 ayat 6 sampai 9. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jika kita belajar kemarin tentang Yusuf, setelah Yusuf meninggal, maka bangkitlah Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak mengenal sejarah bangsa Israel ada di tanah Mesir. Waktu dia melihat bangsa Israel bertambah banyak, bertumbuh sedemikian rupa, maka dia menjadi khawatir. Dia takut jika bangsa Israel menguasai wilayah Mesir. Sehingga dia mengambil keputusan, dia mengeluarkan dekrit, dia mengambil perintah. Di ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkan hidup. Bayangkan saudara, Musa lahir di situasi di mana yang sangat tidak kondusif, yang sangat mencekam, di mana ada perintah bahwa semua laki-laki, semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Dan saudara bisa bayangkan itu situasi yang terjadi pada saat itu. Namun yang luar biasa adalah orang tua Musa tidak menjadi kecewa. Orang tua Musa tidak menjadi kecewa dengan pemerintah pada waktu itu. Orang tua Musa tidak menjadi putus harapan dengan situasi saat itu. Dia justru percaya, dia menaruh percayanya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya, membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dia menyembunyikan Musa, bayi Musa pada waktu itu. Setelah sekian waktu, di Keluaran 2 ayat 3 sampai 5 di ayat berikutnya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi Musa setelah tidak dapat disembunyikan lebih lama lagi, Musa ditaruh di sebuah seperti keranjang dan ditaruh di sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan
dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Apakah saudara melihat bahwa Tuhan bekerja di situasi ini? Bahwa bayi Musa yang dilihat elok pada pandangan putri Firaun pada waktu itu, dia diambil dan diangkat menjadi anak. Dia dibawa oleh putri Firaun. Bukankah Tuhan bekerja di tengah situasi-situasi yang sulit? Trusting God means trusting His timing. To trust God is in control even through hard times. Percaya Tuhan berarti percaya waktu Tuhan. Bahwa Tuhan pegang kendali sekalipun di tengah situasi yang sulit. Singkat cerita, sang ibu dari Musa dipanggil oleh putri Firaun untuk menjadi inang, menjadi pengasuh atas bayi Musa tersebut. Dia diangkat menjadi pengasuh dan dia dibayar. Saudara bayangkan, ibu Musa merawat anaknya sendiri dan dia dibayar. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan campur tangan, di mana Tuhan pegang kendali di segala situasi untuk mendatangkan kebaikan buat Musa, buat keluarganya. Dan si ibu merawatnya dan juga pasti dia mengasuh, dia mengajari Musa tentang kebenaran, tentang Allah. Di Ibrani 11 ayat 23 sampai 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Pada bagian ini, iman si ibu bekerja. Saudara yang ingin menjadi orang tua di masa depan nanti, saudara perlu belajar punya iman sama seperti iman ibu, orang tua dari Musa. Dia mendidik Musa di dalam kebenaran. Karena apa? Karena pada waktunya, apa yang ibunya ajarkan, yang ibunya didik Musa di dalam kebenaran, itu akan bekerja di dalam kehidupan anaknya. Selanjutnya dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Pada waktu ini, apa yang firman, taburan yang ibunya Musa berikan ke dalam kehidupan Musa itu bekerja efektif. Sehingga waktu dia dewasa, dia menolak disebut sebagai putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa itu menyenangkan, tapi itu hanya sementara, dan Musa memilih meninggalkan itu. Saudara, jika saudara ada hal-hal dalam hidup saudara masih bergumul dengan dosa, saudara perlu memilih untuk meninggalkan itu. Amin. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia percaya kepada sesuatu yang dia mungkin belum terlalu kenal, karena dia hanya mendengar dari ibunya pada waktu kecil. Singkat cerita, waktu Musa melihat seorang bangsanya yang dianiaya oleh orang Mesir, dia melindungi, dia memproteksi, dan akhirnya dia membunuh seorang Mesir itu untuk menyelamatkan teman sebangsanya. Tapi karena tindakan yang salah pada waktu yang tidak tepat, dia tidak diterima oleh teman sebangsanya juga.
sehingga dia mengambil keputusan untuk melarikan diri. Sekarang dia menjadi seorang pelarian. Di bagian yang kedua, kita akan belajar di fase di mana Musa mengalami kesendirian, Musa mengalami fase isolate. Di bagian kedua kita bicara tentang Musa sebagai seorang yang nobody, bukan siapa-siapa. Dia bukan lagi seorang pangeran Mesir. Di Keluaran 2 ayat 15 dikatakan, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Singkat cerita, dia lari dari Mesir dan berakhir di tanah Midian. Saudara perlu tahu bahwa tidak mudah untuk lari dari kejaran tentara Mesir pada waktu itu. Karena Mesir adalah negara, adalah bangsa yang kuat, yang luar biasa, dengan Firaun yang begitu berkuasa pada waktu itu. Dan gak mudah untuk lari dari kejaran itu. Tapi Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Musa sampai ke tanah Midian. Di masa pelarian itu, Musa bertemu dengan sekelompok wanita yang sedang mengembalakan, dan dia melihat sekelompok wanita ini diperlakukan hal yang tidak baik oleh sekelompok gembala-gembala yang lain. Dan saudara tahu bahwa Musa ini seorang tentara, seorang prajurit, dia dilatih untuk itu, dan dia memproteksi, dia melindungi mereka dan menyelamatkan mereka. Dan wanita ini menjadi impress, menjadi terkagum dengan Musa, dan dia diundang untuk datang ke rumahnya. Waktu Musa bertemu dengan Yitro yang akan jadi ayah mertuanya di waktu ke depan, dia melihat Musa seperti orang yang baik, orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan. Maka Yitro meminta Musa untuk tinggal di situ dan menikah dengan putrinya. Akhirnya Musa memutuskan untuk tinggal di situ, di tanah Midian, di rumah Yitro, dan menikah dengan putrinya. Dan saat ini dia menjadi seorang gembala. Keluaran 3 ayat 1 dikatakan, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara bisa bayangkan kehidupan Musa saat ini, dia sebagai seorang gembala. Adakah di antara saudara yang pernah menggembalakan kambing domba? Mungkin gak ada, karena mungkin saudara semua orang kota mungkin ya. Gak ada. Tapi saudara bisa bayangkan bahwa setiap hari Musa bangun, dia keluar dari rumah, dia melihat kambing domba, dia mengembalakan kambing domba. Setiap hari seperti itu. Yang dia dengar, yang dia lihat adalah kambing domba. Mbe, mbe. Ya, dia dengar setiap hari suara itu. Dia lihat kambing domba saling bersuara, saling berbicara satu sama lain. Dan itu yang dia lihat. Saudara bayangkan, setiap hari selama 40 tahun itu yang Musa lakukan. Saya percaya di waktu ini Musa merenungkan bahwa masa depannya sudah selesai. Masa depannya sudah finish. Dia akan berakhir hidupnya di tempat itu dengan mengembalakan kambing domba. Dia berpikir bahwa ya, semua sudah selesai. Tujuan saya berakhir di sini. Saya akan mengembalakan kambing domba seumur hidup saya. Mungkin ada di antara saudara juga yang pernah berpikir demikian atau mengalami hal seperti Musa. Bahwa saudara melihat gak ada sesuatu terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam
kuliah, di dalam pekerjaan, dalam usahamu, di dalam masa depanmu, saudara melihat gak ada yang bisa diharapkan, gak ada yang bisa saudara lihat di situasi itu, di momen itu, dan seakan-akan saudara di situasi ini, saudara ingin menyerah, saudara mau give up, saudara mau berhenti. Ketika gak ada sesuatu terjadi, ketika doa-doa yang saudara naikkan tidak atau belum terjadi, belum terjawab. Saya mau berkata kepada saudara bahwa di masa ini Tuhan mau untuk kita belajar. Sekalipun di situasi-situasi yang sulit seperti ini, situasi di mana kelihatannya tidak ada kejelasan, kelihatannya tidak ada sesuatu yang pasti, Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita mengembangkan hidup kita, kemampuan kita, skill kita. Dia mau untuk kita belajar sesuatu yang kita perlu belajar. Dia mau untuk kita mendengar arahan-arahan hidup dari Tuhan. Bukan dengan arahan hidup kita sendiri, bukan own ways, bukan cara kita, tetapi Dia mau untuk kita belajar sesuatu dengan caranya Tuhan. Dia mau kita mendengar Dia. Why? Karena di masa-masa ini adalah masa-masa terbaik untuk kita mendisiplin diri kita, mengelola hidup kita, untuk kita mengerti atau mengenali Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Tapi banyak orang menolak waktu-waktu seperti ini. Banyak orang gak mau mengalami proses di padang gurun. Banyak orang menghindari proses seperti ini. Ketika semua kenyamanan dalam hidup saudara diambil, semua yang kita miliki diambil, apakah saudara masih bisa bersyukur? Apakah saudara masih bisa merasa cukup jika yang saudara miliki hanya Tuhan di hidup saudara? Jika semua kenyamanan itu, jika semua yang kita miliki itu menjadi tidak ada, dan hanya Tuhan yang ada di dalam hidup, apakah saudara merasa cukup? Saudara merasa satisfied? Itu tantangannya, itu challenge-nya. Musa mengalami hal itu ketika dia yang dulunya seorang pangeran Mesir menjadi seorang gembala yang tidak punya arah tujuan lagi. Dia mengalami situasi itu. Saudara perlu menemukan Tuhan di masa-masa padang gurun seperti itu. Saudara perlu menemukan Tuhan, mencari Tuhan, mengenal Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Ketika semua ketidakjelasan, ketika semua ketidakpastian di waktu-waktu ini seperti masa karantina seperti ini, akan masa depan, akan situasi ekonomi, kondisi keluarga, dan semua hal lain yang kita khawatirkan, yang kita tidak tahu kemana arahnya, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Saudara perlu mencari Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan ingin berbicara dan memberikan arahan, memberikan direction ke dalam hidup saudara secara pribadi, hari-hari ini, di waktu-waktu ini, di masa-masa ini, sehingga waktu saudara mengalami itu, waktu saudara mengalami tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saudara belajar. Setelah selesai waktu ini, setelah selesai masa-masa ini, entah itu kapan, kita nggak tahu, saudara menjadi seorang yang extraordinary, saudara menjadi orang yang luar biasa, saudara menjadi orang yang Tuhan siapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Untuk itu, saudara perlu belajar di masa-masa ini, di waktu-waktu saudara benar-benar hanya bisa mengandalkan Tuhan, hanya bisa berserah sama Tuhan. Di dalam brokenness saudara, saudara belajar percaya, saudara belajar taat, saudara belajar mengandalkan Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan ubahkan saudara menjadi sesuatu yang luar biasa. Seek the Lord in the desert. Cari Tuhan di waktu-waktu padang gurun. Cari Tuhan melalui firman-Nya. Cari Tuhan melalui persekutuan pribadi dengannya. Waktu saudara berdoa, waktu saudara bersekutu dengan Dia secara pribadi. Kenali Tuhan dalam hidup saudara. Kenali Tuhan
di dalam waktu-waktu ini. Kenali Tuhan, kenali jalan-jalannya dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengerti Tuhan. Bukan hanya Tuhan sebagai juru selamat saudara, tapi Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidup saudara. Di bagian terakhir, di mana Tuhan memakai Musa menjadi seorang yang extraordinary, menjadi seorang yang luar biasa, kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30-31. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Ketika sesudah 40 tahun, dan sesudah 40 tahun tampaknya kepadanya seorang malaikat, Tuhan menampakkan diri pada Musa pada waktu itu. Tuhan memakai semak belukar yang terbakar untuk menarik perhatian Musa. Saya percaya jika itu terjadi pada waktu Musa masih di istana sebagai seorang pangeran Mesir pada waktu itu, hal ini, kejadian ini gak akan pernah menarik Musa untuk pay attention, untuk melihat itu. Dan di waktu-waktu dia broken, di waktu-waktu dia benar-benar mengandalkan Tuhan, di waktu dia benar-benar berserah sama Tuhan, dan dia melihat itu, ada semak yang belukar yang terbakar, dan dia seperti terpukau, dan dia ingin melihat itu lebih dekat, karena Tuhan ingin bicara ke dalam kehidupan Musa, kepada kita juga. Tapi masalahnya bukan di kita, tetapi masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya ada di kita. Kita yang terlalu sibuk, kita yang terlalu sibuk dengan agenda kita, kita yang terlalu sibuk dengan jalan-jalan kita, kita yang terlalu sibuk dengan semua urusan pribadi kita. Padahal Tuhan ingin bicara dengan hidupmu. Kesibukanmu dapat mengalihkanmu dari Tuhan. Kesibukan kita bisa mengalihkan hidup kita dari Tuhan. Kita bisa jadi sibuk dengan hal-hal yang baik. Kuliah, bekerja, pelayanan, dan semua hal yang baik. Kita bisa menjadi sibuk dengan hal itu. Kita nggak sibuk dengan hal yang salah, kita sibuk dengan hal yang baik. Tapi itu juga bisa mengalihkan kita dari Tuhan. Ketika kita nggak pay attention, apa yang Tuhan mau bilang, apa yang Tuhan mau bicara ke dalam hidupmu. Ketika kita terlalu sibuk dengan semua agenda pribadi kita, dengan semua agenda pribadi kita, hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan kita lupa apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup. Dan Musa pada waktu itu menyadari hal itu. Dia mendekat ke arah semak yang terbakar. Di momen ini Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di bagian ini adalah momen di mana Musa encounter dengan Tuhan. Musa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Musa mengalami Tuhan. Musa mengalami experience bersama dengan Tuhan. Encounter dengan Tuhan. Dan Tuhan mau untuk Musa belajar one by one, satu persatu. Di sini dikatakan, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan mau mengajar Musa bahwa God is holy. Tuhan mau untuk Musa mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Amin. Selanjutnya, Musa belajar juga di hal ini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tuhan mau Musa menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan itu memperhatikan bangsanya, Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan yang sama juga Tuhan mau peduli dengan hidupmu. Tuhan memperhatikan hidupmu. Tuhan baik, Tuhan mengasihi engkau. Itu yang Tuhan mau untuk Musa menyadari bahwa Tuhan aware dengan kesengsaraan. Tuhan aware dengan penderitaan umatnya. Sehingga Musa bisa mengerti hatinya Tuhan. Sehingga Musa bisa mengenal Tuhan yang benar. Dan setelah Musa mendengar bahwa Tuhan akan turun tangan untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan bangsa Israel, Musa begitu excited, Musa begitu bersemangat mendengar hal itu, karena dia menyadari, wow, ini hal yang pernah aku mimpikan. 40 tahun yang lalu, aku pernah merencanakan ini untuk menyelamatkan bangsaku, untuk menyelamatkan umat Israel. Ini yang aku pikirkan, ini yang aku rencanakan. Dan dia mendengar bahwa Tuhan akan melakukannya. Tapi itu belum selesai. Bahwa di situ dikatakan bahwa Tuhan memanggil Musa, memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan memakai orang. Tuhan memakai orang-orang untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan yang sama juga ingin melakukannya di dalam hidup. Tuhan yang sama juga ingin memakai hidupmu melakukan pekerjaan yang besar, sama seperti yang Dia perintahkan, yang Dia utus Musa untuk melakukannya. When God wants to do something, He does it through His people. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk umatnya, untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk hal-hal kerajaannya, Dia melakukannya melalui orang-orangnya yang Dia pilih. Amin. Saudara, percayalah bahwa Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan ingin memakai hidupmu. God will use you. Yes, you will do it. Engkau akan melakukan apa yang Tuhan mau untuk saudara bisa lakukan. Amin. Untuk itu kita perlu belajar mengenal Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar mengenal hatinya, mengenal kebenarannya, mengenal jalan-jalannya. Nah, setelah Musa menerima panggilan Tuhan untuk dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, saudara tahu bahwa Musa punya setidaknya 5 alasan untuk menolak hal itu. Dan itu mungkin saja terjadi sama kita juga. Yang pertama, di Keluaran 3 ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku
yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Musa berkata, siapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku nobody. Saudara tahu, dulu Musa seorang pangeran Mesir, tapi setelah sekian waktu dia menjadi seorang nobody, menjadi seorang gembala, dia menyadari itu, dia mengalami brokenness, dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa, yang dia bisa andalkan hanya Tuhan. Seorang yang broken adalah seorang yang humble. Broken people is humble person. Orang yang hancur hati adalah orang yang rendah hati. Dia tahu dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Waktu Tuhan bilang, siapa aku ini? Tuhan bilang, ya aku tahu kamu siapa. Kamu bukan siapa-siapa, tapi aku akan menyertai kamu. Luar biasa. Amin. Yang kedua, Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus kepadamu. Tuhan mengajari Musa bagaimana cara melakukannya, how to do it. Yang ketiga, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Waktu Musa beralasan, bagaimana kalau orang nggak percaya kepadaku? Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang akan memimpin dia, Tuhan yang akan menolong dia, Tuhan yang akan membuat bangsa Israel percaya. Amin. Yang keempat, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah? Manusia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Atau membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang engkau harus katakan. Tuhan menolong Musa. Tuhan mengingatkan Musa, aku yang menyertai engkau. Dia nggak menyerah sama Musa. Tuhan menyampaikan hal yang membuat Musa mengerti bahwa Tuhan akan menyertai dia. Yang terakhir, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah merangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Musa masih beralasan lagi, sampai Tuhan sempat sebal. Dan dia nggak menyerah. Tuhan nggak menyerah sama Musa. Dan dia bilang, aku yang akan menyertai engkau. Aku yang akan menuntun engkau. Aku yang akan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Aku yang akan mengurapi lidah bibirmu untuk apa yang harus kau katakan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan buat Musa. Sejak saat itu dia menerima panggilan Tuhan. Saudara tahu, di waktu itu Musa sudah bukan Musa sebagai seorang yang di umur sebagai seorang pangeran Mesir. Musa pada waktu itu berumur 80 tahun waktu dia menerima panggilan Musa. Jika saudara saat ini, orang-orang muda, saudara merasa bahwa Tuhan gak bisa pakai hidup saudara, lihat Musa. Di umur 80 tahun Tuhan memanggil Musa untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa, yang saudara lihat di firman Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan Musa. Dan jika saudara mendengar hal ini, saudara perlu percaya bahwa Tuhan sanggup memakai hidupmu. Gak peduli berapa usiamu saat ini, Tuhan mau pakai hidupmu.
untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Terus nobody menjadi extraordinary di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan singkat cerita, jika saudara melihat bahwa Tuhan memimpin Musa masuk ke Mesir, kembali ke Mesir, menemui Firaun, dan saudara lihat dalam kisahnya, Musa memenuhi panggilannya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Firaun tidak kenal Tuhannya Musa. Tapi sebagian besar dari kita somehow sama seperti Firaun. Kita nggak taat sama Tuhan. Kenapa kita nggak taat? Karena kita nggak mengenal Tuhan. Firaun mungkin mengenal banyak Tuhan, dia menyembah banyak Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan yang benar, sehingga dia nggak bisa taat sama suara Tuhan. Somehow dalam hidup kita juga sama seperti Firaun. Kita nggak taat terhadap apa yang Tuhan bilang dalam hidup kita, dan kita perlu belajar taat. Amin. Bagaimana kita bisa bilang kita percaya Tuhan kalau kita nggak mentaati perintahnya, mentaati firman-Nya? Jika kita bilang bahwa kita percaya tapi tidak taat, itu adalah agamawi. Amin. Singkat cerita, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita membaca di firman Tuhan, ada kisah 10 tulah, ada cerita di mana Tuhan bertemu face to face dengan Musa waktu Tuhan memberikan 2 loh batu, 10 perintah Allah. Kita membaca waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Danau Merah, membelah lautan. Kita melihat bagaimana Musa mendirikan kemah suci yang menjadi acuan nanti sebagai tempat beribadah umat Israel. Dan banyak hal lain lagi, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dan jika Musa nggak taat pada waktu itu, jika Musa nggak dengar-dengaran sama Tuhan, dia nggak akan tahu apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidupnya. Anak-anak muda, jika kita nggak belajar untuk taat sama Tuhan di waktu-waktu ini, kita nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di waktu-waktu ke depan dalam hidup kita. Waktu kita mulai belajar taat saat ini, percayalah bahwa Tuhan ingin pakai hidupmu. Belajarlah untuk taat di waktu-waktu mudamu. Trust God mean trust His way. Waktu Tuhan memimpin Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa bergantung penuh sama Tuhan. Dia percaya Tuhan dan dia percaya jalan-jalannya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia nggak lagi pakai caranya dulu sendiri. Dia nggak pakai lagi caranya sendiri. Dia memakai caranya Tuhan. Di Keluaran 33 ayat 13-18 dikatakan,
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, jika saudara tahu apa yang paling Musa rindukan, apa yang paling Musa inginkan dalam hidupnya, di ayat ini dikatakan, jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Ini menjadi doanya Musa. Ini menjadi doa Musa di waktu-waktu itu, bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, satu hal yang paling penting, yaitu mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya. Satu hal lagi, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak memimpin engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa mengerti betul namanya penyertaan Tuhan. Musa tahu betul namanya Tuhan menyertai. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, dia nggak mau melakukannya. Karena dia mau mengenal Tuhan, dia mau mengenal jalan-jalannya. Sama seperti ketika Tuhan memanggil saya untuk memulai CCF ini, saya bilang pada waktu itu juga sama leaders-leaders yang ada, kalau Tuhan nggak pimpin kita, kalau Tuhan nggak menyertai kita, mending kita nggak usah lakukan, mending kita nggak usah melakukan hal-hal ini, karena kita tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan semuanya sia-sia. Tanpa Tuhan menyertai, semuanya will mess up. Tanpa Tuhan menyertai, kita bukan apa-apa. Amin. Ini yang menjadi doanya Musa. Dan dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah engkau, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku akan mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Doa yang lain yang Musa utarakan kepada Tuhan adalah, show me your glory. Perlihatkanlah kemuliaanmu pada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan hal-hal yang luar biasa, yang hebat sama Musa. Bahkan Musa pernah face to face dengan Tuhan. Di Ulangan 3 ayat 28. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan engkau lihat. Saudara tahu, setelah sekian waktu lamanya Tuhan memimpin Musa dan bangsa Israel masuk keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Di penghujung bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang, Musa, kamu gak akan masuk ke tanah perjanjian. Bilang sama Yosua, dia yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jika saudara menjadi Musa, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara bayangkan? Of course, tentu kamu bisa kecewa. Of course, Musa sangat bisa kecewa. Sekian waktu Tuhan, dari umur 80 sampai 120 tahun ini, aku melakukan banyak hal buat kamu, dan aku nggak diizinkan masuk ke situ, ke tanah perjanjian yang selama ini aku rindukan. But Musa adalah orang yang luar biasa. Waktu Tuhan bilang untuk menguatkan Yosua, untuk menyampaikan kepada Yosua bahwa Yosua yang akan memimpin bangsa Israel,
masuk ke tanah perjanjian. Apakah Musa melakukannya? Yes, Musa melakukannya. Dia taat sama Tuhan. Dia ngerti hal ini. Dia ngerti hatinya Tuhan. Good leader, godly leader. Waktu dia bisa melihat orang yang dipimpinnya, orang yang dimuridkannya, mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami hal-hal yang jauh lebih baik dari dirinya, dia akan berbesar hati, dia akan bersuka cita, dia akan bangga karena Tuhan campur tangan di segala hal, di dalam hidupnya dan di dalam hidup orang-orang yang dipimpinnya. Well, saudara perlu miliki karakter ini. Saudara perlu mengembangkan sikap respon hati seperti Musa ini. Waktu Tuhan bilang, kamu gak masuk, tapi Yosua yang akan masuk. Dia tetap taat, dia tetap melakukannya. Amin. Godly leaders akan sangat bangga jika muridnya melakukan lebih dari apa yang dia capai. Amin. Ulangan 3 ayat 7 dikatakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara bisa lihat, pada waktu itu, sebelum dia mati, dia sebenarnya masih kuat. Dia masih bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang enggak. Yosua yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dan kita tahu kisah Musa, semua orang mengenal Musa seorang yang luar biasa, orang yang dahsyat di dalam hidupnya, di mana Tuhan pakai luar biasa. Terakhir, saya mau katakan, apakah Musa masuk ke tanah perjanjian? Siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang tidak? Mari kita lihat. Matius 17 ayat 1-3 dikatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka siapa? Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jika saudara membaca, saudara mencermati hal ini, kisah ini, Yesus, Musa menampakkan diri di mana? Di tanah perjanjian. Well, saudara mengerti sekarang bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Mungkin tidak pada waktunya Musa. Tidak pada waktu Musa, masanya Musa pada waktu itu. Tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Saudara bisa melihat bahwa Musa masuk di tanah perjanjian di dalam waktunya Tuhan. Amin. God keep His promise in His perfect times. Tuhan tetap memegang janjinya di dalam waktunya Tuhan. Mungkin saudara mengalami bahwa mimpiku seakan-akan lenyap. Pernahkah saudara Pernahkah saudara mengalami hal ini? Bahwa seakan-akan mimpi saudara lenyap, seakan-akan tujuan hidup saudara begitu saja tiba-tiba hilang. Saudara gak punya lagi harapan, saudara gak punya lagi mimpi. But faktanya, kebenarannya adalah Tuhan tahu, Tuhan ngerti hidupmu. Dia akan tetap pegang janjinya. Di dalam waktunya Tuhan akan mengenapi. Jika hari-hari ini saudara sedang berdoakan sesuatu, jika hari-hari ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu,
akan masa depan, akan apapun yang dalam hidupmu. Percayalah, trust His timing. Percaya waktunya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan penuhi janjinya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Hamba berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan mengalami encounter secara pribadi dengan Engkau. Sama seperti Musa mengalami encounter dengan Tuhan. Itu yang menjadi titik awal yang mengubah hidupnya menjadi seorang yang ordinary, menjadi extraordinary, menjadi seorang yang biasa-biasa, menjadi seorang yang luar biasa waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami encounter dengan Tuhan, di mana Tuhan berbicara, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Untuk mereka mengalami kebaikan Tuhan, untuk mereka mengalami janji Tuhan, untuk mereka mengalami isi hati Tuhan yang Tuhan mau untuk mereka bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan, mereka hidup menjadi orang-orang yang extraordinary. Sama seperti Engkau bekerja dalam kehidupan Musa, Engkau bekerja di dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, mengubah yang ordinary menjadi extraordinary. Dan hamba berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan, mereka Tuhan yang mengalami kecewa, mereka yang mengalami disappointment, mereka yang mengalami hal-hal yang seakan-akan mimpi mereka hilang, seakan-akan mimpi mereka Tuhan lenyap. Aku berdoa di dalam nama Yesus bahwa Tuhan, Kau setia dengan janjimu, Engkau setia dengan hidup, Engkau setia dengan apa yang Engkau Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap anak-anakmu Tuhan, mereka mengalami janji Tuhan, mereka mengalami Tuhan namanya penyertaan Tuhan, sekalipun di dalam fase-fase tertentu dalam hidup mereka, di dalam padang gurun, mereka mengenal Tuhan, mereka mengerti janji Tuhan, mereka mengenal Tuhan, siapa Tuhan dalam hidup mereka. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dan di waktu-Mu Tuhan, di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan, mereka mengalami, melihat bahwa janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, setiap mimpi mereka dibangkitkan kembali, sama seperti Musa, Tuhan bangkitkan visi mimpinya untuk bangsa Israel. Hal yang sama Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan ke dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan mimpi mereka, Tuhan pulihkan visi mereka di dalam rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara perlu percaya Tuhan. Trust in His time. Percaya waktunya Tuhan. He will turn your disappointment into blessing. Tuhan akan mengubah kecewaanmu menjadi berkat. Take you from grave to grace. Membangun dari grave to grace, kepada kematian kepada anugerah yang luar biasa. Use you from ordinary to extraordinary. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Well, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah miss satu kali pun ibadah untuk kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita pelajari di seri-seri khotbah Grave to Grace. Hai Church, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang pengen kami sampaikan ke kalian. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore kita ada ibadah kayak gini. So kalian bisa joining di ccf.jogja.online.church, bisa ccf.jogja juga bisa di Facebook, Instagram, dan di YouTube channel kita juga bisa. So kalian bisa joining setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Buat teman-teman yang baru pertama kali joining, kami mau say welcome home. Buat teman-teman
teman-teman yang udah regular, welcome back again to the family. Minggu depan kita masih bakal bahas series khotbah yang sama, yaitu soal grave to grace. Gimana caranya Tuhan memindahkan orang dari kematian, hidup yang tanpa tujuan, hidup yang kayak buta-buta gitu, ke hidup yang penuh kasih karunia, hidup yang penuh kemenangan di dalam Kristus. Oke? So kalian nggak mau lewatin satupun series kita sampai ketemu minggu depan. Plus sepanjang minggu ini, to stay connected, kita bakal terus-terusan ada live groups. Live groups adalah komsel. Wow, kami lihat banyak banget hidup diubahkan. Banyak banget jawaban doa terjadi ketika kalian joining komsel. Banyak banget pertumbuhan dan kedewasaan hidup serta karakter diri seseorang terbangun ketika mereka joining live groups. So stay tune, pastiin kalian joining live groups setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 6.30 ataupun jam 7 malam, tergantung kesepakatan grup kalian. Dan kalian bisa joining lewat WhatsApp, Zoom, Instagram yang video call juga boleh banget, Facebook juga boleh banget. Apa aja yang tersedia di tempat kalian, kami siap datang ke kalian, kami siap layani kalian. Dan 7:15 prayer masih terjadi sepanjang minggu depan. Minggu depan bakal jadi minggu terakhir, so pastiin kalian joining. Di hari terakhir minggu depan atau minggu ini, kita bakal ngadain perjamuan kudus bareng. What? So kalian should be excited. Dan jangan lupa joining di Instagram live, atau kalian bisa juga saksiin di Facebook kita. Terus sepanjang minggu depan juga bakal terus-terusan ada Open English. Make sure kalian register supaya kita bakal kirimin linknya ke kalian langsung buat teman-teman yang pengen semakin pintar berbahasa Inggris. Hey, sign up for Open English. Dan kami pengen berterima kasih buat generous giving kalian, buat teman-teman yang terus-terusan memberi di rekening BRI, BCA, dan rekening OVO kita. Thank you guys so much. Kami mengucap syukur buat hati kalian yang memberi dengan penuh sukacita. Kita tahu bersama bahwa memberi nggak akan membuat kita miskin. Sebaliknya, ketika saudara memberi, Tuhan akan menjadikanmu kaya, nggak cuma secara finansial, tapi juga karakter hidupmu, berkat sukacita dan damai sejahtera juga mengalir sempurna di dalammu. Yang terakhir, hari-hari ini kami pengen ajak kalian untuk berdoa bagi kota kita, kota Yogyakarta. So kalau kalian lihat di sebelahku ada maps Jogja, kita bisa berdoa bareng buat kota Yogyakarta. Pastiin itu jadi salah satu pokok doa kalian waktu kalian berdoa pagi hari, atau sebelum kalian tidur kalian berdoa malam hari. Kita bisa berdoa buat kesejahteraan kota kita. Alkitab katakan berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, dimanapun kamu diletakkan, dimanapun kamu Tuhan buang. Oke? So, God bless you church. Jangan ditutup dulu, jangan keluar dulu. Kita masih ada lagu terakhir, lagu praise, lagu upbeat, lagu seru dari tim worship. So, kalian bisa saksiin setelah ini. Dan jangan lupa klik-klik di komen dan kayak happy Sunday, atau klik yang hearts itu. Oke, sampai ketemu church. Bye-bye, selamat menyaksikan. Hi church, welcome back. Kita bakal menikmati puji-pujian. So, kalau kalian mau berdiri boleh, mau angkat tangan juga boleh, mau Insta story juga lebih boleh lagi.